adalah diperkhususkan hukumnya bagi lidah imil hadas, hukumnya bagi orang yang langgeng hadas. Siapa orang yang langgeng hadas? Ya, misalkan kayak punya penyakit lara beser, atau misalkan bagi kasus seorang wanita yang istihadah. Yang pertama disyaratkan itu ketika berwudunya, wadukhulil waktu. Berwudunya itu harus sudah masuk waktu. Jadi nggak bisa kalau berwudunya itu sebelum pada masuk waktu sholat. Segera mungkin untuk melakukan sholatnya. Jadi nggak boleh ditunda-tunda. Kalau kita kan boleh ditunda-tunda. Kalau kita kan boleh misalkan berwudu itu kita adzan zuhur jam 12. Boleh nggak kita wudu jam setengah 12? Kalau kita kan boleh, nggak apa-apa. Yang penting nanti ketika adzan zuhur kita nggak batal lagi. Boleh kan? Kemudian kalau misalkan kita adzan zuhur jam 12, kemudian kita berwudu, tapi kita leha-leha dulu. Udah berwudu bukannya ujuk-ujuk sholat, kita makan dulu gitu ya. Misalkan mau apa dulu, nggak apa-apa kan. Yang penting ketika nanti sholat, wudunya nggak batal. Nah, kalau untuk wanita yang istihadah atau bagi orang yang tidak imil hadas itu ketika sesudah berwudu itu harus menyegerakan melakukan sholat. Karena bagi wanita yang istihadah tahu nggak apa yang harus dipersiapkan. Setiap sholat itu harus mengganti sotek baru ya, pembalut baru gitu ya, harus mengganti pembalut baru. Harus selalu mengganti celana baru ya, itu pun kalau misalkan celananya terkena najis. Tapi kalau celananya nggak terkena najis ya wis nggak apa-apa ya, nggak ganti celana juga. Dan untuk wanita yang istihadah harus selalu membawa kapas loh. Ini ya barangkali yang mendengarkan yang belum tahu ilmunya, ini mohon ya, ini wajib loh hukumnya kita tahu. Harus juga membawa kapas. Kenapa bagi wanita yang istihadah harus juga membawa kapas? Karena yang membatalkan, salah satu yang membatalkan kepada wudhu kan jika ada yang keluar kan dari kubul ataupun dari dubur. Nah, makanya kita berikhtiar, berusaha sebisa mungkin. Karena kan kalau misalkan pembalut itu sifatnya kan tidak untuk menahan, ya tidak, tetap aja keluar. Nah, kalau dengan kapas tersebut kita itu berusaha agar si darahnya itu tidak keluar. Nah, gimana nih kalau misalkan ketika kita sholat itu tetap merembes, saking banyaknya tetap merembes ke kapas dan terkena juga kepada pembalutnya, itu tidak apa-apa. Karena kita sudah berusaha berikhtiar semampunya kita. Kita udah berikhtiar, berhati-hati. Ketika untuk yang lidah imil hadas, ini hanya untuk satu fardu. Ya, jadi kalau misalkan yang istihadah ini teteh udah melakukan sholat fardu zuhur, nanti ketika asar itu harus berwudu lagi. Kecuali kalau itu si fardunya yang menempel ke dalam sunnah. Kalau menempel ke dalam sunnah itu tidak apa-apa. Misalkan sebelum zuhur kita mau qobla zuhur dulu, nggak apa-apa, karena itu menempel kan kepada yang fardu. Atau sesudah fardu zuhur aku melakukan sholat sunat ba'da zuhur, nggak apa-apa, kita nggak wudu juga lagi, karena itu menempel kepada fardu. Udah sholat